Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bijalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin jamaah ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan bab minasyirki ayyastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Di antara bentuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Kita sekarang akan membahas dalil yang keempat di dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Allah berfirman yang artinya, siapakah yang lebih sesat? Maksudnya tidak ada lagi yang lebih sesat. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, di mana sesembahan selain Allah ini tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat nanti. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, mereka, yakni sesembahan selain Allah itu, menjadi musuh-musuh mereka. Dan mereka mengingkari pemujaan-pemujaan atau peribadatan yang dahulu mereka lakukan kepadanya. Dua ayat ini terdapat di surat Al-Ahqaf ayat ke-5 dan ayat ke-6. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian pensyarah rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan beberapa kosakata di dalam dua ayat ini. Waman adallu, ada kalimat waman adallu, dan siapakah yang lebih sesat. Ini namanya istifham ingkari, kata tanya yang maksudnya adalah pengingkaran, sehingga tidak ada seorang pun yang lebih sesat dari yang akan disampaikan di sini. Adallu namanya isim tafdhil. Isim tafdhil itu menunjukkan makna lebih. Kalau kabirun besar, kalau lebih besar akbar. Sogirun itu kecil, kalau lebih kecil asghar. Fadlun itu lebih utama, kalau lebih utama afdal. Begitu ibu ya. Adallu, nah itu lebih sesat, lebih jahil. Yad'u itu maksudnya adalah berdoa.
Dan doa sering kita sampaikan, ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah itu adalah ibadah secara umum ya di dalam syariat Islam ini. Sedangkan doa masalah itulah yang lazim kita kenal dengan doa meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di waktu-waktu mustajab. Kemudian ada kalimat man la yastajibu lahu. Ini kalimat yang Allah sampaikan ketika mensifati sesembahan-sesembahan selain Allah. Man la yastajibu lahu, tidak dapat memperkenankan mengijabah doanya. Maksudnya sesembahan selain Allah itu tidak memiliki kuasa untuk mengabulkan doa sampai hari kiamat sekalipun. Karena yang kuasa mengabulkan doa itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada kalimat kanu lahum a'da'a. Mereka itu menjadi musuh-musuh mereka. Maksudnya apa? Makhluk-makhluk yang disembah ini akan jadi musuh bagi para penyembahnya. Jadi kalau ada orang nyembah setan, setan itu di akhirat akan jadi musuh. Kalau ada orang menyembah apapun itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Padahal sesuatu itu disembah-sembah, tentu kan harapannya bisa menolong dan menyelamatkan, begitu kan? Nah, ini kebalikannya, yang akan mereka dapatkan itu kebalikannya. Justru sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh bagi mereka. Boro-boro diharapkan ya, pertolongannya, pembelaannya ya, itu tidak akan mungkin terjadi. Yang ada justru mereka akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Kemudian ada kalimat ghafilun. Wa hum an du'aihim ghafilun. Apa artinya ghafilun? La yash'uruna bi du'aihim. Itu kasih kurung Ibu ya, yang sedang dijelaskan ghafilun. La yash'uruna bi du'aihim, itu maksudnya penjelasannya. Ghafilun, mereka lalai dari memperhatikan doa mereka, yakni la yash'uruna bi du'aihim. Mereka lalai dari memperhatikan doanya mereka. Boleh jadi karena mereka adalah makhluk-makhluk yang ditundukkan juga untuk beribadah, seperti para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, atau karena yang disembah itu merupakan benda-benda mati, ya seperti patung-patung. Kan orang itu nyembah selain Allah itu intinya dua Ibu ya, ada yang menyembah makhluk hidup, ada yang menyembah benda mati. Kalau ada orang menyembah setan dari bangsa jin, berarti dia nyembah makhluk hidup. Ada orang menyembah setan dari bangsa manusia, berarti dia nyembah makhluk hidup. Ada orang nyembah malaikat, nyembah para nabi dan rasul, menyembah versinya mereka wali-wali Allah. Berarti yang mereka sembah ini awalnya adalah makhluk hidup. Jadi kalau yang disembah itu patung terbuat dari batu, berhala yang dipahat dari kayu, barakallahu fikum, berarti yang mereka sembah adalah benda mati. Kalau yang disembah matahari, bulan, mati atau hidup itu? Makhluk hidup.
Matahari, bintang, bulan itu kan kadang dijadikan sesembahan ya. Itu makhluk hidup atau benda mati? Hidup. Kata siapa hidup, Bu? Bintang gitu, hidup bintang. Matahari, bulan. Ya, kalau dikatakan hidup seperti hidup manusia, jelas tidak gitu ya. Ini mereka intinya makhluk Allah, tidak boleh dijadikan sesembahan. Ada kalimat husyiran nas, manusia dikumpulkan. Wa idza husyiran nas, manusia dikumpulkan, yakni pada peristiwa mahsyar, dibangkitkan dan dikumpulkan. Dibangkitkan, dikumpulkan untuk apa? Untuk dihisab, untuk diperhitungkan semua amalan mereka itu pada hari kiamat. Untuk selanjutnya diberi balasan. Begitu. Jadi dibangkitkan itu bukan sekedar dibangkitkan begitu saja, tapi untuk dimintai pertanggungjawaban dan untuk siap-siap mendapatkan balasan. Yang ditanam baik, maka insya Allah balasannya baik. Kalau yang ditanam itu saat di dunia keburukan, maka dia akan menuai keburukan itu. Dia akan menuai keburukan itu di akhirat. Ya, kadang nanam keburukan di dunia itu juga dipanennya di dunia juga, Ibu ya. Cepat atau lambat. Orang zalim itu biasanya ada perhitungannya. Tidak hanya di akhirat tapi di dunia. Ada kalimat wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nah, ini sifat mereka yang berikutnya. Mereka akan mengingkari peribadatan para penyembahnya terhadap diri mereka. Mengingkari penyembahan para penyembahnya. Jadi makhluk-makhluk yang disembah itu mengingkari dan mendustakan penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah mereka pada hari kiamat. Jadi tidak bisa juga dituntut itu. Ya Ibu, manusia nanti bisa nuntut iblis. Iblis, gara-gara kamu ini iblis, gitu ya. Saya masuk neraka ini, dihujat habis-habisan. Apa kata iblis? Ya. Apa itu ada ayatnya kan Ibu? Surat Al-Baqarah itu ya. Inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, saya juga sama takut kepada Allah Rabbul Alamin. Artinya ya dia nggak ngurusin lagi itu. Walaupun dulu ketika di dunia orang-orang ini menyembahnya, bertekuk lutut, bersujud, nyembah-nyembah kepada iblis, iblis nggak akan peduli nanti di akhirat. Inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku juga takut kepada Allah Rabbul Alamin. Artinya ya tidak bisa dituntut. Udah tahu salah, kenapa kamu ngikutin saya? Kan udah tahu namanya juga setan, gitu. Kenapa kamu ngikutin setan? Kan begitu. Jadi mereka itu di akhirat begitu, Bu. Berlepas diri dan mengingkari, kenapa dulu kalian nyembah-nyembah saya? Kan udah tahu saya ini kerjaannya cuma satu, nyesatkan kalian. Ya salah siapa? Kalian mau saja disesatkan. Kan begitu. EGP kata orang. Ya. Emang gue pikirin. Ya. Nyesek nggak itu Ibu? Ya nyesek. Di dunia mereka sembah-sembah itu syaitan.
mereka sembah-sembah itu hawa nafsu, ya, tentu ada harapan besar kan. Orang nyembah-nyembah sesuatu itu ada harapan besar, nanti bisa membela, nanti bisa menolong, memberi syafaat, nanti bisa menyelamatkan, membahagiakan. Tiba-tiba mereka EGP, ya, tiba-tiba mereka berlepas diri, bahkan jadi musuh. Berantem kita di sini, ayo. Ya. Nyesek itu. Kayak orang sudah membayangkan kebahagiaan, tiba-tiba tidak bahagia. Kan begitu, Ibu? Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Maka ya pantas kalau Allah menyatakan waman adollu, enggak ada lagi orang yang lebih sesat dari orang yang suka nyembah-nyembah selain Allah. Padahal dia tahu selain Allah itu tidak bisa mengijabah doa, nggak bisa mengijabah permintaan sampai nanti kiamat. Mereka juga lalai, tidak akan peduli dengan doa-doa kalian, permintaan kalian. Wong mereka juga kalau makhluk hidup diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah. Kalau mereka benda mati, ya karena mereka benda mati, nggak bisa mendengar, apalagi mengijabah, ya kan? Ditambah lagi mereka nanti akan jadi musuh. Ditambah lagi mereka tidak peduli, mengingkari peribadatan kalian kepadanya. Nah, ayat ini sejatinya pukulan telak, tamparan yang begitu keras bagi musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan selainnya. Taib. Kemudian penjelasan secara ijmali, penjelasan secara global. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih sesat dan lebih jahil dari orang yang meninggalkan penyembahan kepada Allah yang Maha mendengar dan mengijabah doa, lalu malah dia menyembah makhluk-makhluk yang sama sekali tidak punya kuasa untuk menjawab doa, sama sekali tidak punya kemampuan untuk mengijabah doa sampai nanti kiamat. Baik karena makhluk itu ditundukkan untuk beribadah kepada Allah, ya seperti para malaikat, para nabi, orang soleh, atau karena dia hanya merupakan benda-benda mati, ya seperti patung-patung itu, terbuat dari apapun dia. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah akan mengumpulkan manusia kembali pada hari kiamat, dan akan tampak jelas bagi orang-orang yang menyembah selain Allah kegagalan harapan mereka. Sirna sudah harapannya, gagal semua angan-angan mereka. Tadi ya, orang kalau nyembah-nyembah sesuatu kan pasti ada harapan, Ibu. Nah itu semuanya gagal total, pupus sudah harapan mereka ketika makhluk-makhluk yang mereka sembah itu ternyata bersikap anti terhadap mereka pada hari kiamat. Ibu dicuekin suami saja kan menderita tidak, Ibu? Enak nggak itu dicuekin suami? Pengalaman kan? Ya. Itu rumah luas jadi sumpek sempit, kan begitu. Duit banyak, nggak manfaat, gitu. Coba suami baik, soleh, sedikit duitnya, ya, dengan suami yang ngeselin, banyak duitnya, mending mana, Bu? Mending yang ketiga ya, padahal tidak ada jawaban ketiga. Banyak duitnya Ustadz, ya, good looking, good reckoning, gitu kan. Baru soleh lagi, akhlaknya bagus, gitu ya. Masya Allah. Tapi ya kesempurnaan itu milik Allah, Ibu.
Pengennya kan begitu ya, pengennya. Ya. Sama ya, laki-laki juga pengennya begitu. Tapi tidak ada yang sempurna. Ada saja ngeselinnya itu. Ya kan Ibu? Ya itulah, itu tandanya bahwa kita masih di dunia, bukan sedang di surga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu pupus harapan itu. Ternyata sesembahan-sesembahan selain Allah itu semuanya antipati terhadap para penyembahnya. Bahkan berbalik menjadi musuh bagi mereka, ditambah lagi mereka mengingkari peribadatan yang dilakukan para penyembahnya. Artinya apa? Berarti kan tidak manfaat. Sujudmu kepada selain Allah, kesungguhanmu di dalam beribadah kepada selain Allah, itu tidak ada manfaatnya. Sama sekali nggak ada manfaatnya. Terus apa yang diharapkan? Dan sejatinya ini siksaan tersendiri bagi mereka. Ini belum bicara siksa nerakanya, Ibu. Apinya, makanan, minumannya. Ini sudah jadi siksa sendiri ini. Ini penderitaan tersendiri. Ya. Ya tadi kalau kita umpamakan di dunia saja kan begitu. Ibu didiemin, dicuekin sama suami, kan tidak enak itu. Tidak enak. Kadang sebagian orang kan sampai mengatakan dunia ini kayak neraka Ustadz. Saking gak enaknya itu. Kayak pernah ke neraka saja gitu. Cuman ya mungkin membayangkan begitu, neraka lebih ngeri lagi. Nah itu, di dunia saja kalau kita begitu keadaannya, menderita kita. Ya. Bagaimana kalau yang dialami seperti ini saat kita di neraka? Wal iyadzu billah. Maka bertauhidlah kepada Allah. Sembahlah Allah semata. Gantungkan jiwa raga kita hanya kepada Allah semata. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian beberapa faidah yang bisa kita dapatkan dari ayat yang mulia ini. Pertama, orang yang paling jahil, yang paling sesat adalah orang yang berdoa atau menyembah kepada selain Allah. Jelas itu. Artinya dari sisi akal saja nggak jalan. Akal yang sahih, akal yang sharih, akal yang sehat dan punya ketegasan, bukan akal yang goncang, maka seharusnya bisa mencerna itu. Bagaimana dia nyembah sesuatu yang dia pahat sendiri, kan begitu. Kadang diinjak-injak lagi mahatnya, dipotong, digergaji, gitu ya. Aina akal, ya di mana akalnya? Setelah jadi kemudian disembah-sembah, diyakini dengan keyakinan tertentu. Dari mana akalnya? Ya, ada di mana akalnya? Ya sebagian kan ada kisah di masa itu ya, yang masuk Islam akhirnya terus bercerita. Mereka bikin berhalanya itu dari kurma yang disusun. Ketika musim paceklik, nggak ada makanan, sisa itu mereka makan Tuhannya. Nah itu kan harusnya sadar ya, harusnya sadar. Masa Tuhan dibikin sendiri, dimakan sendiri? Ya, aina akal? Akalnya di mana? Belum kalau bicara dalil, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka pantas mereka disebut waman adallu. Tidak ada lagi orang yang lebih sesat, lebih jahil dari orang-orang musyrik ini. Yang kedua, penetapan bahwasannya makhluk-makhluk yang disembah itu tidak dapat mendengar doa yang dilakukan para penyembahnya.
tidak juga bisa mengabulkan. Tidak bisa dengar. Ya, benda mati, dengar apa dia? Gitu ya. Loh Ustaz, misalkan yang disembah jin, setan dari bangsa jin, dia kan bisa mendengar. Iya, bisa mendengar. Pertanyaan berikutnya, bisa mengabulkan? Bisa mengijabah? Tidak. Oh ada Ustaz, buktinya jin bisa mengijabah segala keinginan. Itu mah fiktif. Itu mah dongeng, cerita orang. Ya. Jin dan jun misalkan, gitu ya. Atau apalah itu ya, yang katanya karena kamu sudah menyelamatkanku dari botol, gitu ya, maka silahkan minta permintaan apapun aku kabulkan. Itu makan cerita dongeng, dan itu bahaya sekali bagi akidah. Ya, saya pengen ke Mekah biar tidak 9 jam pakai pesawat kelamaan. Gimana caranya? Ayo ikut sajadah saya. Ya, ke Mekah cuma 1 jam sampai. Itu makan dongeng ibu, itu cerita hayalan. Ya. Aslinya nggak begitu. Alamnya saja sudah berbeda. Alamul jin dengan alamul ins itu berbeda. Jadi kalaupun bisa mendengar, mereka tidak bisa mengijabah karena mereka bukan Tuhan. Mereka itu makhluk. Taib. Yang ketiga, bahwasannya doa itu juga dinamakan dengan ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Allah dan Rasulnya menyebut doa itu adalah ibadah. Nah, seperti di ayat ini, wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin wa kanu bi ibadatihim. Konteks sebelumnya menjelaskan tentang doa. Di penghujung ayat ke-6 Allah menyebutnya dengan ibadah. Ini menunjukkan bahwa doa itu ibadah. Nabi juga mempertegas begitu. Sehingga kalau doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada dan untuk Allah. Yang keempat, bahwa doa itu adalah sebab permusuhan makhluk-makhluk yang disembah kepada yang menyembah pada hari kiamat. Jadi salah satu sebab terjadinya permusuhan antara sesembahan selain Allah dengan para penyembahnya adalah doa yang mereka persembahkan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah ini. Artinya apa? Doanya tidak manfaat, justru malah madarat. Dari sini kita memahami doa yang manfaat itu hanya kepada Allah, yang ditujukan hanya untuk Allah. Karena doa kepada selain Allah justru itu akan madarat. Doa itu ke Allah, jangan kepada orang yang sudah mati di kuburan. Orang yang sudah mati di kuburan itu didoakan, bukan jadi sasaran doa. Doanya ke Allah. Ya. Barakallahu fikum. Yang kelima, penjelasan bahwa makhluk-makhluk yang disembah itu akan bersikap anti kepada penyembahan orang-orang yang menyembah mereka pada hari kiamat. Di sini lagi-lagi bahwa peribadatan orang-orang musyrik kepada sesembahan mereka itu tidak manfaat dan tidak membuahkan, menghasilkan pahala. Justru sebaliknya, menghasilkan siksa, penderitaan dan kesengsaraan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kaitan ayat ini dengan judul bab terkait dengan istighatsah dan terkait dengan doa jelas sekali. Dari sisi ayat ini menunjukkan bahwasannya tidak ada seorang pun yang lebih jahil, lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah.
Karena itu berdoa adalah suatu ibadah, dan memperuntukkannya kepada selain Allah maka merupakan kesyirikan. Jelas sekali, minasyirki an yad'uwa li ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah. Kemudian di sini ada mulahadzah. Ini catatan penting, Ibu. Pengingkaran yang akan dilakukan oleh makhluk-makhluk yang disembah menurut satu pandangan ulama adalah dengan perkataan lisan. Jadi dengan lisan mereka nanti mengingkari. Nah, ini jelas ada pada para malaikat, para nabi dan rasul. Demikian pula orang-orang soleh yang disembah-sembah oleh sebagian manusia. Nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, itu kan juga salah satu misinya mengingkari manusia yang beribadah kepada dirinya, menyembah-nyembah dirinya. Itu diingkari bil lisan, langsung dengan lisan. Terus bagaimana kalau yang disembah itu benda-benda mati? Nah, sedangkan patung-patung dan semua benda mati, maka menurut satu pendapat ulama, Allah akan menciptakan kemampuan berbicara bagi mereka. Lalu benda mati itu akan berbicara dan mendustakan orang-orang musyrik. Itu menurut satu pendapat ulama. Karena bagi Allah mudah saja. Kulit. Ibu pada punya kulit? Kulit kita sekarang bisa bicara tidak? Tidak. Tapi nanti di akhirat dia akan bersaksi tentang kita. Qalu antaqana Allah allazi antaqa kulla syai'. Kan begitu ayatnya. Kulit pada bicara, pada berkata, Allah yang menjadikan kami bisa bicara. Gitu ya. Allah zat yang maha menjadikan segala sesuatu bicara. Allah lah yang menjadikan kami bisa bicara. Ada nggak dosa kaitannya dengan kulit? Oh, banyak. Ya, zina itu kan dosa kulit itu. Zina itu dosa kulit. Enaknya zina itu, kenapa dirasa enak? Karena ada indera perasanya. Kulit kita ini kan indera perasa, Ibu. Kalau nggak ada kulit, nggak kerasa. Ya, pernah disuntik jarum? Kapan kerasa sakitnya? Ketika ujung jarum menyentuh lapisan kulit. Kalau sudah di dalam, mau sedalam apapun nggak kerasa. Ya kan? Kan begitu, Ibu. Kita kagetnya itu pertama kali kaget ya pas bersentuhan dengan kulit. Kalau sudah dalam nggak kerasa. Makanya nanti di akhirat itu orang-orang yang disiksa di dalam neraka, apa kata Allah? Kullama nadhijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ketika kulit mereka itu matang, terbakar, hangus, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa itu? Kata Allah, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Jadi kulit itu indera perasa. Barakallahu fikum. Jadi orang yang sudah tidak berperasaan berarti tidak punya kulit. Sudah tebal mukanya katanya. Nggak punya muka dia itu. Kenapa? Nggak tahu malu, nggak bisa meragap perasaan orang. Barakallahu fikum.
Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi sebagian ulama berpendapat untuk benda-benda mati ini, pengingkaran mereka ketika disembah-sembah oleh sebagian manusia, pengingkaran mereka terhadap para penyembahnya itu hanya dengan ungkapan keadaan. Allahu a'lam, gitu ya. Intinya ya jelas mereka semua akan mengingkarinya. Caranya bagaimana mengingkarinya? Nah, itu urusan nanti di akhirat. Yang jelas kita imani ayat ini bahwa semua sesembahan selain Allah yang disembah-sembah sebagian manusia, mereka semua akan mengingkari para penyembahnya. Dan itu sejatinya merupakan siksaan tersendiri bagi mereka. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Masih ada waktu kan? Surat An-Naml ayat yang ke-62. Amma yujibul muddarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Apakah yang kamu sekutukan itu lebih baik, ataukah zat yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu, yakni manusia, sebagai khalifah, pemimpin di bumi ini? Yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla. Ailahum ma'allah, apakah ada ilah lain bersama Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian itu mengingat, menyadari. Jelas ya? Nah, di sini Allah menegaskan tentang kemahakuasaannya. Allah kuasa untuk mengijabah doa orang-orang yang sedang kesulitan saat mereka berdoa. Allah juga yang kuasa menghilangkan kesusahan. Allah yang kuasa menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Inilah sifat-sifat ketuhanan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beberapa kosakata dijelaskan oleh penulis di sini, pensyarah. Ada kalimat yujibu yang menjawab doa, maksudnya mengijabah, memperkenankan. Jawab itu bahasa apa, Bu? Aslinya bahasa Arab, sudah jadi bahasa kita. Jawabun. Jawabun orang kita nyebutnya jawaban. Jawab itu bahasa Arab. As-su'al wal jawab itu kan bahasa Arab, itu dijiplak pakai bahasa kita. Ada soal dan jawaban, itu bahasa Arab aslinya. Su'alun, ya, jawabun, ada soal, ada jawab. Jadi sebetulnya mudah saja ibu belajar bahasa Arab itu. Yang susah itu menghilangkan malasnya, ya. Dan untuk bisa istiqomahnya itu yang susah, ya. Ya, gimana tidak mudah, wong 60% bahasa kita dari bahasa Arab. Jadi kalau ibu dari nol saja udah punya modal 60%, ya kan? Karena banyak bahasa Arab yang terjemahannya seperti bahasa Arabnya dalam bahasa kita. Baik ibu. Al-muddarra, orang yang dalam kesulitan. Muddar, yakni orang yang menderita, yang dilanda kesusahan. Al-muddarra. Wa yakshifus su', menghilangkan kesusahan, yakni menghilangkan mudarat, kesulitan darinya dan juga dari selainnya. Jadi wa yakshifus su' ini umum, ya, baik keburukan yang ada pada diri seseorang ataupun pada yang lainnya. Kemudian ada kalimat khulafa al-ard, sebagai khalifah di bumi.
yakni di setiap zaman terdapat khalifah. Khalifah itu harfiahnya pengganti, yang menggantikan sebelumnya, yang telah sirna atau tiada. Nah itu khulafa atau khalifah. Ada orang tua melahirkan anak, orang tua semakin tua akhirnya meninggal dunia, maka anak itu jadi khalifah, jadi pengganti ya dari orang tuanya. Tadzakkarun, kamu ingat, yakni kalian renungkan. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian itu merenungkan. Artinya harusnya banyak ingat. Dengan banyak ingat itu kita jadi sadar, kita mesti banyak merenung, yang dengan renungan itu kita banyak menyadari segala sesuatu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian syarah secara ijmali dalam ayat yang mulia ini. Allah menetapkan sebagian hakikat yang kekhususannya hanya milik Allah dan itu tidak dimiliki oleh selainnya. Di antaranya apa? Mengijabah doa, mengabulkan doa orang yang sedang ditimpa kesulitan. Yang kedua, menghilangkan madarat. Kemudian menjaga eksistensi manusia, keutuhan, keberadaan manusia. Ya, berarti generasi berganti generasi. Siapa yang kuasa untuk itu? Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Bukan yang lainnya. Sebagian negara yang masyarakatnya susah nikah, itu kan cemas mereka. Kenapa, Bu? Kenapa cemas? Ya nanti yang neruskan negara ini siapa? Kalau warganya nggak pada mau nikah, ya kan? Dengan tidak adanya pernikahan berarti tidak ada yang namanya potensi kehamilan. Kalau tidak ada potensi kehamilan berarti tidak ada potensi lahirnya generasi. Nah makanya cemas itu. Karena ada negara yang begitu ya, maju, serba maju, canggih, tapi masyarakatnya susah nikah. Ya di kita alhamdulillah ibu, yang sudah saja pengen lagi, gitu kan? Masya Allah. Cuman dihalang-halangi sama yang ada, gitu kan? Barakallahu fikum. Nah itu khulafa al-ard. Yang kuasa untuk itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Generasi berganti generasi. Dan itu sampai kiamat nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demi apa? Terjaganya eksistensi manusia. Dengan mengaitkan apa-apa yang sedang mereka jalani saat ini dengan masa lalunya. Artinya apa? Ya belajar dari sejarah perjalanan manusia. Kita itu kan belajar ke belakang kan begitu. Melihat, mencontoh dan menjadikan cerminan orang-orang sebelum kita yang telah dinyatakan berhasil. Itulah Rasulullah bersama dengan para sahabatnya, harus berkaca kepada mereka. Allah kemudian menjelaskan bahwa siapa yang tidak mengambil pelajaran dan ibrah dari hal yang semacam ini, juga tidak beribadah kepada Allah semata, maka dia tidak akan pernah mengambil pelajaran dari selainnya. Qalilan ma tadzakkarun. Ya, sedikit yang bisa diambil kalau orang itu tidak mau mengambil pelajaran. Beberapa faidah yang bisa kita dapatkan. Pertama, ikhlas dalam berdoa adalah sebab terkabulnya doa. Iya, doa itu harus ikhlas. Nah, di antara makna doa yang ikhlas itu ya doa yang hanya ditujukan kepada
Allah, murni kepada dan untuk Allah. Jangan disekutukan dengan yang lainnya. Doa ke Allah, doa juga ke orang yang sudah mati di kuburan. Doa ke Allah, doa juga kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Ikhlas, murnikan doa itu hanya kepada Allah. Yang kedua, penetapan berkah dan manfaat doa. Insyaallah Ibu. Maka sungguh-sungguhlah terus di dalam memperbaiki kualitas doa. Doa itu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan terkait dengan bala. Bala itu ya bencana, musibah. Doa itu Ibu, kalau kita panjatkan kepada Allah sekuat-kuatnya, kemudian musibah itu akan menimpa kita karena doa kita doa yang kuat, doa yang besar, maka musibah itu tidak jadi menimpa diri kita. Ya. Kalau doa itu seimbang dengan musibah yang akan turun, maka kedua-duanya tertahan di tengah-tengah, tidak naik juga tidak turun. Bahkan Ibu, seminim-minimnya kalau doa kita itu ternyata lebih kecil, lebih lemah daripada musibah yang akan menimpa kita, maka kata Imam Ibnul Qayyim, setidak-tidaknya doa kita yang lemah itu mengurangi rasa pahit dari musibah. Maka disitulah sejatinya dorongan, motivasi bagi kita untuk memaksimalkan doa terus. Karena doa itu ibadah. Orang yang banyak berdoa berarti banyak beribadah. Dan betapa butuhnya kita doa. Ya Ibu, kalau kita saat ini sehat, kalau kita saat ini berkecukupan, berkelimpahan, kalau saat ini tempat tinggal kita nyaman, ya, maka sejatinya bukan karena kita yang berhak mendapatkan itu, tapi semuanya bersumber dan datang dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kita yang hebat, bukan. Itu murni kebaikan dan anugerah dari Allah. Tugas kita hanya memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan doa. Ya, semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang bertauhid ketika mendapatkan sesuatu yang wah, dia akan terjaga lisan dan hatinya. Dia akan mengucapkan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah, karunia dan keutamaan dari Rabbku, bukan karena aku yang hebat. Begitu. Tapi itu karena karunia dari Allah. Ya. Ibu secara rehat, alhamdulillah. Kalau sakit nggak ada di sini ya. Sehat alhamdulillah. Karena siapa sehat itu? Ustadz, saya itu rajin olahraga. Ya. Mania olahraga ini. Ya. Rasanya kalau tidak olahraga satu hari itu ada yang kurang. Begitu ya. Boleh begitu Bu? Ustadz, saya sehat ini, Masya Allah, saya disiplin ketat makan itu. Saya kalau makan ditimbang, ya, nasinya sekian gram, nanti lemaknya sekian, proteinnya sekian, gitu ya. Pokoknya nyiapinnya aja sampai 1 jam itu, gitu. Misalkan, kan ada orang saking disiplinnya begitu Ibu ya, Masya Allah. Ya. Saya itu sehat Ustadz, punya dokter pribadi, punya konsultan gizi. Ya, saya gaji dia 1 bulannya 5 juta. Gitu ya. Pokoknya apa? Memperhatikan kesehatan saya. Makanya saya sehat. Nah, itu hati-hati. Ahli tauhid itu enggak begitu modelnya.
Dia mengatakan hadza min fadli Rabbi. Sehatku ini adalah anugerah dari Allah. Dia bicara seperti itu tuh bukan dia orang yang sembarangan tidak jaga sehat, enggak. Tapi dia orang yang ikhtiar maksimal, berdoa dengan doa terbaik meminta kesehatan. Cuman ketika dia dapat sehatnya, semua itu dinisbatkan kepada Allah, bukan karena kedisiplinan dirinya, bukan karena ketatnya dia di dalam menjaga pola hidup sehat. Hadza min fadli Rabbi. Maka yang dipuji Allah, yang disanjung Allah, yang menjadi sandaran nikmat itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Ya walaupun wasilahnya wasilah-wasilah tadi yang dibenarkan oleh syariat. Ya alhamdulillah Ustaz, jatah dari suami itu buat kesehatan 5 juta sebulan. Ya. Orang 6 bulan sekali ke dokter gigi, saya 3 bulan sekali, gitu ya. Ada jatahnya. Pokoknya ketat ini masalah ini. Tidak main-main saya. Ya bagus, itu bagus. Tapi ketika kita dapat sehatnya, maka semuanya harus disandarkan kepada Allah. Kan jelas ayatnya. Wa ma bikum min ni'mah faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian sejatinya itu bersumber dari Allah. Ya Ibu. Karena kalau Allah tidak berkehendak, wasilah-wasilah tadi kan tidak mempan Ibu. Ada nggak orang yang ketat, super ketat kayak gitu, ternyata tetap saja sakit? Ada. Artinya kan itu kuasanya Allah. Kalau memang itu satu-satunya, tentu nggak ada dokter matanya bermasalah. Nggak ada dokter gigi sakit gigi. Nggak ada dokter spesialis organ dalam penyakitnya dalam. Nggak ada itu ceritanya. Ya Ibu, Allah, hadza min fadli Rabbi, semuanya dari Allah, bukan dari kita. Ini penting nih. Kelihatannya sederhana tapi sering kita terjerumus di sini. Ya. Siapa dulu saya? Gitu. Itu kalau sudah gitu tuh ujub sudah. Gitu. Salah-salah biasanya kalau udah begitu. Ya. Kamu sih kerjanya duduk terus, saya olahraga, ya kan? Olahraga. Ya bagus olahraga, tapi jangan dijadikan segala-galanya sampai lupa sama Allah. Ya. Karena untuk sehat itu kan bukan masalah fisik saja kan Ibu. Kesehatan hati itu lebih mendasar. Kesehatan hati lebih mendasar. Ini gimana mau sehat? Ya, sedang istirahat olahraga saja ngerumpi, ngomongin orang, gibahin orang. Ya. Udah itu kalau ngomongin orang penuh ekspresi lagi, ya. Ya. Kalau ngomongin jelek-jelek mengkerut wajahnya, itu percuma skincare-nya, gitu ya. Kalau wajahnya ditekuk terus gara-gara ngomongin orang, ya, tetap aja mengkerut, ya. Nah itu kesehatan batin itu lebih mendasar, ya Ibu, karena bahagia itu bukan di wajah, bukan di kulit. Bahagia itu nggak jauh dari kita, di hati. Taib. Sampai mana tadi Bu? Penetapan berkah dan manfaat doa. Doa itu terkait musibah tadi minimalnya mengurangi. Kalau doa kita lebih lemah daripada musibah yang menimpa, maka setidaknya doa yang lemah itu mengurangi rasa pahit getirnya musibah. Bagaimana kalau kita maksimal dalam berdoa? Selanjutnya, kebaikan dan keburukan adalah takdir dari Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu kalau kita mendapatkan sesuatu yang mungkin versi kita kurang menyenangkan. Tapi kan versi Allah bisa jadi itu lebih baik dari kita.
gitu ya. Alhamdulillah Ustaz, saya usaha lancar, ya walaupun tidak gede-gede banget, tapi saya bersyukur hikmahnya saya jadi bisa datang di pengajian. Ya. Teman saya orderannya banyak, sampai nggak sempat ngaji itu. Diajak juga, nanti katanya pelanggan pada lari. Nah itu selalu ada hikmah, ya selalu ada hikmah dari apa yang Allah tetapkan untuk diri kita. Ya. Makanya ya senangnya disyukuri, kalaupun yang kurang menyenangkan disabari. Sudah begitu aja hidup itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semuanya itu takdir dari Allah. Berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Artinya di dalam ayat ini Allah menjelaskan ya rububiyahnya, kekuasaan dan kehususannya di dalam rububiyah, yakni mengijabah, menjawab doa. Untuk apa? Untuk mengajak manusia supaya mengesahkan Allah dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Dan banyak di dalam Al-Quran modelnya begitu. Kemudian yang kelima, Allah menjawab doa orang yang sedang ditimpa kesulitan, dan Allah pun menghilangkan keburukan darinya. Itu janji Allah, ibu ya, pasti mengijabah kalau doanya benar. Ya. Ud'ullah, ud'uni astajib lakum, begitu ayatnya. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah untuk kalian. Nabi mengatakan ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan ijabah Allah. Yakin dengan ijabah Allah, pasti diijabah. Yang penting doanya benar, sesuai dengan ketetapan syariat Allah dan Rasulnya. Dan ijabahnya tidak mesti langsung. Bisa ijabahnya langsung, bisa juga ijabahnya berupa yang lain. Ya, diselamatkan kita dari keburukan, itu termasuk ijabah doa. Ya alhamdulillah, ya walaupun doa-doa kita kok tidak kunjung datang ijabahnya secara kesesuaian dengan doa kita, tapi alhamdulillah Ustaz, mungkin ini ijabah doa saya. Ya, teman-teman sebaya saya sudah pada pegang lutut, gitu ya. Saya alhamdulillah masih jag-jag waringkas, gitu ya. Ada yang lebih muda dari saya, kalau naik tangga BI itu pegangan lambat sekali. Saya setua ini Ustaz alhamdulillah tanpa pegangan, gitu ya. Dan enteng banget. Nah barangkali itu ibu ijabah. Walaupun ibu minta A minta B kok tidak ada ya, tapi Allah kasih yang lain, diselamatkan kita dari penyakit misal ya. Nah itu ijabah. Atau Allah simpan untuk nanti di akhirat. Jadi nggak ada ruginya doa. Justru semakin banyak doa, semakin berkualitas doa kita, semakin untung kita. Baik. Kemudian mengenal Allah dengan fitrah. Mengenal Allah dengan fitrah, ya. Mengenal Allah itu kan dengan fitrah, mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat syariah, mengenal Allah juga dengan akal. Semua itu mengarahkan kita kepada ma'rifatullah. Fitrah manusia kalau lurus ibu, maka mengarahkan dia kepada ma'rifatullah. Akal manusia kalau sehat waras akan mengarahkan mereka mengenal Allah. Demikian pula alam semesta ini, ya, yang disebut ayat kauniyah mengarahkan kita kepada mengenal Allah. Apalagi ayat-ayat syariah, Al-Quran dan Sunnah, semuanya mengarahkan kita supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi bu ya, nanggung ya. Hubungan ayat dengan judul bab. Ayat ini kaitannya dengan judul bab kita jelas, menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengijabah doa orang yang kesulitan kecuali hanya Allah. Karena itu doa orang yang sedang dalam kesulitan itu merupakan istighosah, ya kan? Sudah kita bahas, istighosah itu
adalah permintaan seorang hamba kepada Allah supaya menghilangkan musibah yang sedang menimpa. Ya. Ya, orang sedang susah nih, kemudian dia angkat kedua tangannya. Ya. Minta kepada Allah diberi rezeki yang halal berkah, diberi kesehatan, karena dia saat ini sedang seret rezeki, karena dia saat ini sedang sakit. Dia meminta kepada Allah, ya Allah harmoniskan rumah tangga saya. Kenapa? Karena sekarang rumah tangganya sedang bermasalah. Nah, itu namanya apa? Istighotsah. Istighotsah. Itu namanya istighotsah. Dan itu adalah sebuah ibadah, sehingga mempersembahkannya kepada selain Allah ini bagian dari kesyirikan. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 dalil sudah kita bahas, dalil keempat dan dalil kelima dari bab ini. Sisa 1 lagi, saksikan di episode berikutnya. Sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.